BPC dari Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Pangandaran, dan juga Kota Banjar. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh delegasi dari HIPMI yang sudah hadir di kampus UPI Tasikmalaya. Dan juga tidak lupa kami ucapkan selamat datang kepada BPC HIPMI Kota Tasikmalaya, ada Pak Reza, Pak Irfan, dan juga Pak Cepi, beserta Dewan Kehormatan yang sudah hadir atau yang mewakilinya ada Bapak Dan dan juga Bapak Abdul. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati, saya adalah pembimbing kemahasiswaan UPI Kampus Tasikmalaya. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian mewakili Pak Direktur, Bapak Profesor Dr. M. Yusuf Muslimin MPD, dan juga Bapak Wakil Direktur 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Dr. Lutfi Nur. Pada kesempatan kali ini tidak bisa hadir memenuhi undangan dari Bapak Ibu sekalian dikarenakan ada agenda yang tidak bisa diwakilkan, begitu ya. Dan akhirnya yang disposisikan adalah saya, karena kebetulan saya adalah yang jadi induk semang. Bisa menjadi jembatan keinginan inspirasi anak muda. Tepuk tangan dong. Setuju kan? Setuju kita mengawal anak muda? Setuju ya? Betul. Terima kasih. Saya ucapkan adik-adik selamat datang mantan ketua umum BPC Tasikmalaya, Kang Reza, Sekretaris Umum periode 2019, Kang Burman. Ini saudara kami, Bu. Ini saudara kami. Terima kasih. Demikian pembukaan dari saya sebagai ketua acara umum mengucapkan terima kasih. Satu pesan mungkin dari Bang Harapan, dari kakak-kakak di BPC ini, bahwa hari mungkin kami akan bantu dan mungkin akan kami bantu jalankan untuk menjadi seorang interpreter. Tepuk tangan untuk semua. Terima kasih. Untuk teman-teman yang hadir, baik dari mahasiswa maupun dari anggota dan pengurus HIPMI, mudah-mudahan acara ini akan menjadi acara yang sangat bermanfaat untuk kita semua, dan juga kita bisa mendapatkan banyak informasi, banyak inspirasi bagaimana kita berkarir, bagaimana kita menjalankan usaha kita ke depannya. Dan buat teman-teman mahasiswa, coba saya pengen lihat dulu nih, siapa teman-teman mahasiswa yang punya cita-cita ingin menjadi pengusaha? Angkat tangan. Coba angkat tangan. Oke, tahan dulu. Yang kedua nih. Pertanyaan kedua. Siapa dari teman-teman ini yang masih angkat tangan dulu? Masih angkat tangan? Saya mau lihat. Oke, itu ya lumayan hampir semuanya angkat tangan. Siapa teman-teman yang sudah mulai mikir pengen punya usaha apa? Angkat tangannya tetap di atas. Sudah mulai mikir pengen usahanya apa? Oke. Siapa yang sudah mulai merencanakan membuat usahanya? Tetap di atas tangannya. Ya, mulai berubah sepertinya. Oke, pertanyaan terakhir. Siapa yang sudah mulai menjalankan usahanya? Masih. Oke, sebagian besar mulai turun dan sebagian kecil masih bertahan. Tepuk tangan buat yang sebagian kecil masuk usaha. Luar biasa. Nah, inilah gambaran dari tadi banyak yang angkat tangan ketika ditanya pengen jadi pengusaha, pengen. Terus ditanya lagi pertanyaan kedua, siapa yang sudah mulai merencanakan usahanya, mulai berbulan. Lalu ditanya lagi pertanyaan terakhir, siapa yang sudah menjalankan rencana untuk membuat usahanya, mulai berguguran makin menjadi kaum minoritas. Nah, inilah gambaran bagaimana wirausaha ini ternyata banyak peminatnya, tapi masih sedikit yang menjalankannya. Nah, pada siang hari ini kita akan banyak berdiskusi dengan dua narasumber yang hebat dan luar biasa kali ini. Yang pertama adalah ada Kang Rejas. Nanti beliau akan sedikit memaparkan apa sih HIPMI ini, bagaimana benefitnya, dan kenapa teman-teman mahasiswa yang belum bergabung di HIPMI harus bergabung
ini apa sih benefitnya dan apa manfaat untuk kedepannya. Dan nanti ada juga dari pemateri kedua ada Kang Agung Rahmat. Beliau ini adalah seorang petarung yang tangguh dalam dunia usaha. Dia memulai karirnya dari mulai menjadi penjata toko sepatu di Kota Bandung dan akhirnya sekarang memiliki usaha tambang yang cukup besar di daerah Bandung. Boleh tepuk tangan yang luar biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Kang Agung yang sudah menyempatkan waktunya datang ke kampus UPI Tasikmalaya. Terima kasih juga Kang Arif yang sudah menjadi salah satu fasilitator untuk mengadakan kuliah umum ini di kampus UPI Tasikmalaya. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua yang sudah hadir di acara ini. Selamat datang di kampus UPI Tasikmalaya. Di sini saya mungkin akan lebih bercerita ya bagaimana apa yang sudah saya alami dari mulai saya mencoba berusaha, saya mengenal ini juga itu dari mana. Next. Nanti izin memperkenalkan diri, nama saya Raja Pratama dari program studi bisnis digital Universitas Pendidikan Indonesia angkatan tahun 2022, asal dari Tasikmalaya, Kabupaten Bumi Lestari. Next. Izin mengenalkan pengalaman apa yang memang sedang sekarang dijalani untuk sekarang sedang merintis usaha sebagai CEO atau direktur utama di PT Titik Terang Inovasi, salah satu brand usahanya yaitu Cenggu. Mungkin bisa dilihat di Instagramnya Cenggu Indonesia. Itu salah satu platform les privat online di mana kita menyediakan les privat untuk seluruh Indonesia di pendidikan formal maupun non formal. Atau bisa asal nanti teman-teman BPC di Kota Tasikmalaya sebelum sudah sepuh ada pakar teman-teman Florida, ada tamu juga teman saya nanti sepuh Kabupaten Jambi, juga teman-teman juga ya. Izin saya mau sebenarnya datang ke sini kenapa tidak di Bandung, di bertanya-tanya juga saya asalnya dari Bandung. Banyak teman-teman lain, teman-teman lain ada di tempat atau kota asalnya masing-masing. Jujur kalau saya pribadi inspirasi tempat-tempat yang menurut saya masih berubah dan usahanya. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman adik-adik di sini setelah datangnya saya ke sini makin menginspirasi dari usaha. Karena menurut saya kalau aku pengusaha ini pahalanya bisa dari apapun. Karena kita bisa hidupi banyak orang, kita jadi bisa menginspirasi banyak orang. Ini saja saya jawabnya, karena ini nyambung kekhawatiran dan memulai gitu. Tadi rasa kekhawatiran itu supaya tadi hal atau apalagi dana segitu-gitunya atau dana terakhir itu kalau kita belum matang konsep cara seperti apa yang bakal dilakuinnya juga menurut saya sama aja juga buang-buang uang. Pada akhirnya juga teman-teman jadinya juga pesimis, kapok, nggak mau lagi jadi usaha gitu. Saya juga berbagi untuk jadi pengusaha. Tadi saya bahkan saya jadi penjaga toko dulu selama 3 tahun. Proses memanfaatkannya lama gitu kan. Saya punya nggak jiwa kewirausahaan itu juga muncul bertahun-tahun selama saya bekerja gitu. Kenapa saya akhirnya mematangkan ini? Karena setiap kebijakan yang saya buat di perusahaan itu efeknya selalu berjualan menjadi gitu. Itu berkat kebijakan-kebijakan saya. Syukur-syukur teman-teman karena umurnya masih panjang, saran saya magang dulu, belajar dulu untuk memantapkan apakah teman-teman benar-benar bisa
ya sebetulnya gagalnya ya kan? Betul, padahal kan harusnya kalau kita makin dewasa hal itu tuh jadi nilai positifnya. Oh ya saya tapi kan di usia kita pernah muda, kemarin juga mungkin hal-hal itu tidak bahkan jadi trauma yang pada akhirnya sudahlah kita bekerja saja, milih tempat-tempat yang aman saja. Kita kerja dari jam 8 sampai jam 4, dari situ tidak memikirkan besoknya kerja akhir bulan gajian. Mohon izin mungkin ya semuanya, sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Mustafa Kamil. Saya Panggilannya apa? Kamil. Kamil. Oke. Kamil. Saya dari mahasiswa. Siap Kamil. Siapa? Oke, kebetulan kan saya dari mahasiswa Universitas Cipasung, Jakarta. Cipasung Singapura luar biasa. Ya, saya asal dari Garut. Sebagai perantau dari sini Gimana ya? Ya, mungkin mohon izin kan untuk sebelumnya saya ingin bertanya mungkin ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk berwirausaha itu bukan hanya dibutuhkan modal saja, gitu kan? Tetapi kita juga dibutuhkan yang namanya mental. Nah, sesuai tadi yang dipaparkan oleh Kak Agung, bahwasanya untuk berwirausaha cukup kita dibekali dulu ilmu yang banyak gitu untuk mendapatkan sesuai hasil yang mantap gitu. Nah, mungkin pertanyaannya tinggal bagi saya kalau Gen-Z gitu. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi untuk berwirausaha jika kita sudah mempunyai ilmu yang mantap gitu, sudah mempunyai bekal dan mempunyai planning untuk berusaha. Kira-kira nih melihat era digital sekarang kan banyak ya informasi media lah apa segala macam, marketnya banyak, orang-orang FYP soal produk dan bisnisnya. Tapi kalau kita ikut takutnya begitu kita ikut takutnya udah mulai rendu. Kayak kemarin ada banyak kalau tren secara makanan ada Kromboloni lah, waktu zaman Covid ada Dalgona lah, sebelumnya lagi ada es kepal Milo, itu kan banyak yang mulai rasanya itu ternyata nggak lama. Ketika sebulan itu ternyata nggak lama. Gimana sih identifikasi peluang ini untuk bisa menjadi sebuah usaha itu gimana? Nah, saya takutnya seperti ini gitu kan, kasarnya peluang-peluang pemerintah soal di mana ada seperti ini saya nggak bisa pikir. Nah, hal ini udah luar biasa menurut saya, walaupun acaranya tidak di sini. Nanti saya sampaikan juga ke bentuk-bentuk BPC. Mungkin wilayahnya akan ada di BPC mana. Mungkin harus disegerakan ada independen-nya ya. Iya. Karena pengusaha, basicnya pengusaha itu potensi awalnya harus kayak apa kayak gitu. Saya doain akan ke depannya sering banyak belajar seperti ini. Saya yakin juga akan punya keinginan yang luar biasa menjadi pengusaha. Saya doain kan menjadi pengusaha sukses kepada. Amin. Dan tadi saya jawab pertanyaannya luar biasa juga, benar ini pertanyaannya. Menurut saya hampir semua orang juga yang dipertanyakan. Tadi saya kasih tahu basicnya dulu. Ada basic usaha yang nantinya bakal berkepanjangan. Ada basic usaha yang biasanya per musim. Nah, tadi yang disampaikan ke Arif ini karakter orang Indonesia atau khususnya orang Jawa Barat ini ikut-ikutan. Kalau saya belum ada mainstream di pemikiran itu, saya nggak mau selalu punya usaha yang orang lagi kejar besar. Karena semakin banyak dikejar marketnya jadi semakin kecil. Gitu. Jadi semakin berkurang. Harusnya berpikir sebaliknya. Orang lagi ngejar ke market sana, tetap pikirin dari situ bakal ada apa. Karena ternyata boleh belajar juga ada orang-orang yang berbisnis per musim. Oh memang ada pola pikirnya dibikin untuk musiman. Hipmi kota